Aja. Sekalian ngekat-kat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari yang cerah ini, saya ingin mewawancarai salah satu warga lokal yang telah 12 tahun tinggal di Kota Bekasi, yaitu Mas Agung. Mas Agung ini sendiri sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Bandung. Sebelumnya perkenalkan, aku Aryo dari kelas B22, Prodi Akuntansi dengan NIM 22812141065. Kumaha Demang Mas Agung? Oh, punten, punten. Alhamdulillah. Kuliah lancar? Lancar, lancar, lancar. Alhamdulillah kalau begitu Mas Agung. Oke Gitu. Mas, jadi apa sih yang Mas Agung ketahui tentang ekonomi kerakyatan? Jadi kalau ekonomi kerakyatan sendiri, yang saya ketahui itu sistem ekonomi tradisional gitu, yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Nah, ini dilakukan untuk mempertahankan hidup masyarakat sendiri, seperti mata pencaharian mereka lah gitu. Seperti bentuknya itu kayak yang biasa ditemui, contohnya yang ramai dibicarakan itu UMKM. Oke, aku dan Mas Agung ini kan kita kan sama-sama warga Bekasi ya. Menurut Mas Agung nih, potensi lokal apa sih yang ada di wilayah kita, Kota Bekasi tercinta? Oke, jadi untuk potensi wilayah Kota Bekasi tercinta ini sebenarnya kan Kota Bekasi ini kan termasuk wilayahnya kota ada ya. Yang kita ketahui kota itu kan terbentuk sistem perekonomiannya itu karena industri gitu. Kalau bicara potensi lokal berarti kita berbicara dengan kekuatan industri yang ada di Bekasi gitu. Nah, kalau dari Bekasi sendiri bagi saya potensi lokalnya itu terletak pada sektor-sektor kreatif, industri kreatif seperti kepariwisataan gitu. Oke, kemudian menurut Mas Agung, bagaimana sih cara pemanfaatan potensi lokal tersebut dalam pembelajaran ekonomi kerakyatan ini? Oke, jadi sebenarnya untuk dalam pengelolaan potensi lokal ini kan kita berbicara tentang suatu kawasan gitu yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional sendiri gitu kan. Nah, potensi lokal ini kan sendiri memiliki kemandirian gitu dalam pembangunan kawasan-kawasan tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan pengelolaan terhadap potensi lokal ini? Yang pertama itu kita harus tahu apa potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut gitu. Karena berbagai kawasan memiliki potensi yang berbeda-beda, apakah itu potensi wisata, perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, atau kerajinan gitu. Nah, awalnya ini kita harus tahu dulu potensi apa yang dimiliki. Setelah kita mengetahui potensi apa yang dimiliki, baru kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Gitu, Mas Aryo. Oke, baik. Terus menurut Mas Agung sendiri, apakah hal itu efektif? Apakah pemanfaatan potensi lokal ini efektif dijadikan sebagai sumber pembelajaran? Oke, kalau Dan alasannya itu apa? Oke, kalau berbicara tentang potensi lokal, berarti lagi-lagi kita berbicara tentang yang namanya ini media pembelajaran gitu. Nah, media pembelajaran ini kan lingkungan salah satunya gitu. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan ini dapat dijadikan media pembelajaran yang optimal dalam mencapai proses dan hasil pembelajaran tersebut gitu. Nah, kenapa dapat dijadikan optimal gitu? Karena pembelajaran melalui lingkungan ini dapat mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, pembelajaran ini kan jadi lebih menarik nih. Nah, alasannya adalah kenapa ini dapat efektif karena pembelajaran ini dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah gitu. Yang menjadikannya pembelajaran ini lebih menarik gitu. Nah, jadi ketika kita mempelajari potensi lokal di lingkungan ini kan eh, artinya kita mendapatkan suatu terobosan gitu. Kita mempelajari secara langsung gitu. Karena ada beberapa lingkungan juga yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber pembelajaran, yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat kalau kita kaitkan sendiri berhubungan dengan potensi lokal gitu. Apa yang dapat dihubungkan di sini yaitu mempelajari tentang interaksi antara kehidupan bermasyarakat gitu. Seperti adat istiadat, sistem nilai-nilainya, perubahan sosialnya seperti apa gitu. Nah, ini kan menjadi salah satu paradigma artinya untuk memanfaatkan media dan sumber pembelajaran berbasis lingkungan masyarakat atau sosial gitu. Karena masyarakat siswa-siswa yang belajar di lingkungan potensi lokal ini efektif, mereka bisa turun langsung ke lapangan serta mengamati, berobservasi, bahkan bisa bertanya atau melakukan wawancara. Ini kan artinya adanya praktek lapangan gitu bisa membuat memahami lebih memahami menguasai materi
Karena sejatinya ketika belajar di potensi lokal ini dapat menambah pengalaman yang sebenarnya. Dan pengalaman ini lebih mudah untuk mengingat apa saja materi yang telah didapat gitu Mas Aryo. Oke, baik. Terus kemudian menurut Mas Agung sendiri bagaimana penerimaan penduduk lokal dalam pembelajaran ekonomi kerakyatan ini? Mungkin di sini Hmm, maksudnya tingkat pemahaman mereka ya. Menurut Oke. observasi Mas Agung sendiri gimana itu? Oke. Kalau menurut observasi pribadi saya lakukan, ketika berbicara tentang penerimaan penduduk lokal, kita harus tahu dulu sumber daya manusia di tempat tersebut itu seperti apa gitu. Ini kan lagi-lagi kita berbicara tentang perkembangan ekonomi kerakyatan gitu. Nah, perkembangan ekonomi kerakyatan ini kan harus dilakukan dengan peningkatan kualitas, bahkan bukan kualitas saja, tapi kuantitas dari produk-produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional ini kan. Nah, sebenarnya masalah di sini yang saya observasi adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaku ekonomi rakyat gitu. Karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan non formal atau pelatihan yang berkelanjutan bagi para masyarakat penduduk lokal ini. Jadi seperti mereka tuh kesulitan dalam penerimaan ekonomi kerakyatan sendiri karena tidak adanya pelatihan yang disediakan oleh pemerintah gitu. Ini kan berbicara lagi mengenai pengembangan usaha mikro kecil menengah, di mana kegiatan ekonomi didasarkan secara dari bawah, secara sederhana, tapi menunjukkan kualitas dan kuantitas yang mampu bersaing secara produk lokal maupun regional gitu. Bagi saya sih kurang gitu. Oke, mungkin yang terakhir ya. Iya. Menurut Mas Agung sendiri, hambatan pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber belajar ekonomi kerakyatan sendiri itu ada di mana sih? Oke. Kalau bagi saya sendiri, hambatan ini lagi-lagi berbicara tentang rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang ada gitu di lokasi tersebut yang ini dijadikan potensi lokal gitu. Nah, ini tuh berefek pada rendahnya produktivitas usaha masyarakat gitu. Ketika mempunyai kapasitas SDM yang rendah, artinya juga terjadinya rendahnya produktivitas yang dimana produk pun tidak bisa bersaing maupun secara regional ataupun bahkan internasional gitu. Di situ sih. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Agung sudah mau saya wawancarai malam ini. Sehat-sehat ya di sana. Nah, iya, iya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.